Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, kita akan membahas tentang posisi Bawaslu yang kini mendapatkan banyak respon kaitan dengan isu Anies Baswedan. Pertama, seperti dirilis oleh Republika soal tuduhan curi start kampanye, Anies pengamat mengatakan pejabat juga sudah pasang baliho. Dari judul ini saja kita sudah bisa melihat bahwa mengapa orang menjadi ribut, heboh, dan riuh ketika Anies Baswedan melakukan safari politik. Sementara di saat yang lain kita melihat jauh-jauh hari banyak tokoh ataupun politisi yang memasang gambarnya dalam bentuk baliho dan jelas mereka ingin menyampaikan dirinya siap sebagai calon presiden. Lalu mengapa baliho-baliho itu tidak ada yang meriuhkan, sedangkan Anies Baswedan kemudian semua seperti tampak panasan? Inilah yang tampaknya menjadi sebuah perhatian dari pengamat politik Universitas Paramadina, Ahmad Khairul Umam. Dia mengatakan bahwa kegiatan safari politik Anies yang dituduh mendahului kampanye itu juga tidak bisa disalahkan karena memang semua pihak bisa melakukan safari politik saat ini. Artinya ada sebuah ruang yang bebas dan siapapun bisa melakukan itu dalam pandangan pengamat tersebut. Hal itu sama dilakukan oleh Menteri Jokowi atau pejabat negara lain. Bahkan ada yang lebih mantap, memasang gambar dia di semua billboard seluruh kota di Indonesia, bahkan ada yang pasang foto di ATM, ujar Umam. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah, fakta ini memang menunjukkan bahwa Bawaslu harus ekstra keras bekerja agar keadilan ataupun penilaian yang tepat dan objektif dapat dihadirkan. Tanpa sebuah upaya yang sungguh-sungguh, boleh jadi Bawaslu akan menjadi bola panas bagi banyak pihak dan pada akhirnya proses perjalanan pemilu menjadi begitu terganggu. Selain itu, kita bisa melihat bahwa dilansir oleh Liputan 6, Bawaslu sebut Anies curi start kampanye, Nasdem sampaikan tokoh lain sudah pasang baliho. Itu seperti disampaikan oleh Badan Pengawas Pemilu yang kemudian direspon oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Naslim. Dia mengatakan, pertama pernyataan di atas adalah pernyataan oknum Bawaslu, bukan pernyataan Bawaslu secara kelembagaan. Di awal sudah dijelaskan bahwa tidak ada ketentuan perundang-undangan yang dilanggar. Kalau dikatakan melanggar etika, etika yang mana? Kata Hermawan saat dikonfirmasi Jumat 16 Desember 2022. Sahabat kalian yang dirahmati Allah, dan ini semakin menjadi sebuah perbincangan menarik ya, ketika Anies Baswedan menjadi sentral isu perpolitikan tanah air. Dan kalau kita timbang dari sisi popularitas, maka akibatnya secara tidak langsung Anies Baswedan mendapatkan benefit karena semua orang menyerang dia, itu berarti semua orang akan membahas dia. Dan itu menunjukkan bahwa semakin diperhitungkanlah yang namanya Anies ini. Karena jangankan mungkin langkah politiknya ya, senyumnya saja itu kalau bisa dipersoalkan, mungkin akan juga dipersoalkan oleh mereka yang kurang dewasa di dalam memahami dan menjalani politik di Indonesia. Kurang dewasa di sini disebabkan mungkin oleh ya tadi ambisi yang berlebihan, kemudian membabi buta di dalam memenuhi hasrat dan keinginannya, dan seterusnya yang pada akhirnya dia kehilangan akal sehat, bahkan kehilangan jati dirinya sebagai seorang politisi yang seharusnya memperjuangkan dan menegakkan nilai-nilai keadilan. Kemudian di populis kita bisa lihat bahwa disebut curi start kampanye PKS sebut bahwa Anies belum resmi jadi capres kok, bukan pejabat negara juga. Itu disampaikan oleh juru bicara Partai Keadilan Sejarah juru bicara Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Khalid ya, bahwa kami menghormati keputusan Bawaslu karena memang tugas Bawaslu menegakkan aturan main yang adil dan proporsional. Namun demikian harus dipahami bahwa Pak Anies Baswedan belum resmi sebagai capres karena beliau secara resmi belum memenuhi persyaratan sebagai capres karena belum memenuhi tiket presidensial
threshold ya, 20% ujar Khalid kepada wartawan Jumat 16 Desember 2022. Dan yang sangat menarik nanti adalah Bawaslu apakah mampu bekerja dengan cepat dan baik serta adil kaitan dengan isu yang lain, yaitu di apa istilahnya ya, tidak lolosnya Partai Umat oleh KPU sebagai partai peserta pemilu 2024. Apakah nanti Bawaslu akan mampu memberikan rasa keadilan bagi Partai Umat ini? Seperti juga dilansir oleh Republika, merasa dicurangi, Partai Umat resmi gugat KPU ke Bawaslu. Jadi cepat atau lambat, sedikit atau banyak, memang perpolitikan 2024 salah satunya ya berada di tangan Bawaslu. Ketika Bawaslu dapat bekerja dengan baik, dengan nurani, dengan visi untuk membangun Indonesia yang lebih baik, atau bahasa sederhananya bisa bekerja secara independen, maka boleh jadi KPU akan bertindak secara lurus karena Bawaslunya mampu memberikan koreksi, pengawasan, dan tentu saja dalam tanda kutip tugas untuk meluruskan perjalanan politik menuju 2024 dengan prinsip dan nilai-nilai keadilan, objektivitas, dan seterusnya. Akan tetapi, kalau kemudian Bawaslu juga dalam konteks ini tidak memberikan perhatian secara memadai atau bahkan sungguh-sungguh di dalam tugas utama dan mulianya itu, boleh jadi politik di Indonesia bukan sekedar berjalan tidak baik, tapi juga memicu dan memacu terjadinya perseteruan yang tidak kita inginkan bersama. Tapi kita yakin Bawaslu punya independensi, orang-orangnya adalah yang punya idealisme dan tanggung jawab masa depan bangsa dan negara. Kita nantikan dan kita dukung Bawaslu untuk bekerja secara objektif, adil, transparan, dan membawa perubahan untuk Indonesia lebih baik, minimal dalam tugas Bawaslu untuk menjamin pelaksanaan pemilu berjalan dengan baik, lancar, dan penuh kejujuran. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.